Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah dan salawat atas Nabi. Pada kesempatan ini saya Muhammad Dendi Alfariski NIM 201217839 dari Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta akan mempresentasikan tentang refleksi atas pemilihan nasional dan pemilu lokal. Penyelenggaraan pemilu umum dilaksanakan secara serentak di Indonesia sebagai bagian dalam mensukseskan demokrasi dan berbagai permasalahan hukum yang muncul. Mulai dari masa jabatan pejabat publik yang belum akan berakhir pada saat pelaksanaan pesta demokrasi serentak dilaksanakan. Kedaulatan itu berada di tangan rakyat yang merupakan konsep negara demokrasi di Indonesia yang dipertegas dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar NRI 1945. Untuk itu, dalam menjalankan fungsi demokrasi yang memberikan kekuasaan penuh untuk menentukan suatu negara, dengan kata lain, pemerintahan demokrasi di tangan rakyat itu mengandung arti 3 hal, yaitu yang pertama, pemerintahan dari rakyat, yang kedua, pemerintahan oleh rakyat, dan yang ketiga, pemerintahan untuk rakyat. 3 hal ini yang merupakan tolak ukur dalam suatu pemerintahan yang demokratis. Pemilihan umum merupakan mekanisme demokrasi untuk memutuskan penggantian pemerintah, di mana rakyat dapat menyalurkan hak politiknya secara bebas dan aman. Pemilu harus dilaksanakan secara teratur serta kompetisi yang terbuka dan sederajat di antara partai-partai politik. Melalui pemilihan umum, rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen dalam struktur pemerintahan. Partai politik memiliki peran yang sangat strategis terhadap proses demokratisasi. Bagi negara demokrasi modern, pemilihan umum merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilu dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat, serta wujud paling konkret partisipasi rakyat dan penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, sistem dan penyelenggaraan pemilu selalu menjadi perhatian utama. Melalui penataan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemilu, diharapkan pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat benar-benar dapat diwujudkan. Di era reformasi, sistem dan penyelenggaraan pemilu telah mengalami banyak perkembangan dan perubahan. Setiap pelaksanaan pemilu selalu memiliki undang-undang tersendiri sebagai dasar pelaksanaannya. Saat ini, para pembentuk undang-undang juga tengah mempersiapkan undang-undang yang akan menentukan sistem dan penyelenggaraan pemilu yang akan datang. Perbaikan sistem dan penyelenggaraan pemilu memang selalu diperlukan berkaca dari kelemahan dan kelebihan dari sistem penyelenggaraan pemilu yang sebelumnya atau yang lalu. Itu semua tentu dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pemilu sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi. Namun demikian tentu perbaikan itu harus dilakukan sesuai dengan prinsip dasar dan mengarah pada nilai konstitusional. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membahas tentang uji materi terhadap keserentakan pemilu sudah diatur dalam pasal 167 ayat 3 UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dan pasal 201 ayat 7 UU nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada. Dengan demikian, pemilu serentak dalam arti pemilu legislatif dan pemilu eksekutif diselenggarakan dalam waktu bersamaan merupakan sebuah solusi strategis untuk menghindari terbentuknya pemerintahan terbelah. Namun, dalam konteks politik Indonesia, masalahnya belum selesai. Sebab pada tingkat provinsi dan kabupaten kota juga menggunakan sistem presidensial, di mana anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota maupun gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati dan wakil wali kota sama-sama dipilih melalui pemilu.
Disinilah penyelenggaraan pemilu serentak perlu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pemilu nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden, dan yang kedua pemilu daerah untuk memilih anggota DPRD dan kepala daerah. Dan ada pun pertentangan di tengah masyarakat yang kontroversi dikarenakan putusan tersebut dianggap tidak mempertimbangkan beban berat dari jabatan politik yang dipilih serta kompleksitasnya, sebab banyaknya petugas yang meninggal pada pemilu legislatif sebelumnya. Ini menjadi catatan penting kegagalan sistem demokrasi yang menimbulkan korban jiwa, sehingga berbagai upaya dilakukan seperti penyatuan pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota pada waktu bersamaan, dan manajemen teknis kepemiluan seperti surat suara yang besar dan banyak. Dengan banyaknya adanya kendala kemanusiaan, ditambah lagi bangsa kita Indonesia sedang dihadapkan dengan masalah pandemi COVID-19. Saat ini untuk pemilu menjadi dua bagian, yaitu pertama pemilu serentak nasional yang menyelenggarakan pemilu presiden, wakil presiden, DPR dan DPD, pemilu serentak lokal yang menyelenggarakan pilkada dan DPRD. Selain mampu mengurangi beban kerja penyelenggaraan pemilu, kehadiran pemilu serentak dengan desain nasional dan lokal bisa memperbaiki sistem pemerintahan presidensial. Hal ini merujuk pengalaman sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan teori ilmu politik. Hal ini dilaksanakan tanpa harus mengamandemen konstitusi dan banyak undang-undang politik. Untuk itu, pemilu serentak juga bisa menghasilkan partai politik atau koalisi mayoritas dan sistem kepartaian multi-partai moderat. Ya, dengan catatan hanya ada kurang dari 5 partai politik efektif di parlemen. Dasar Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan dasar yang dapat memberikan gambaran. Sejalan dengan itu, ada pendapat bahwa konstitusi dipakai untuk menggambarkan seluruh sistem yang ada dalam suatu negara. Untuk itu, berbagai regulasi peraturan dalam suatu pemerintahan menjalankan fungsi demokrasi yang sudah diatur dalam Konstitusi Pasal 22E UUD NRI tahun 45 yang mengatur khusus tentang pemilihan anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden. Urgenitas pemisahan merupakan hak warga negara untuk memilih secara cerdas, dan pemilihan umum terkait dengan hak warga negara untuk membangun peta checks and balance dan keseimbangan dari pemerintahan presidensial dengan keyakinan sendiri. Untuk itu, warga negara dapat mempertimbangkan sendiri mengenai penggunaan pilihan untuk memilih DPR dan DPRD yang berasal dari partai yang sama dengan calon presiden dan wakil presiden. Untuk itu, pemilu didesain dengan dilakukan menggunakan pemilu 5 kotak. Namun, penyelenggaraan pemilu serentak dengan 5 kotak suara secara sekaligus secara nyata menimbulkan kerumitan bagi pemilih di dalam memberikan pilihan politiknya. Inilah yang membuat pemilu serentak 5 kotak menjadi irasional bagi pemilih. Ya, karena mesti menghadapi surat suara yang banyak, sehingga mustahil kita akan berharap pemilih akan rasional dalam memberikan pilihan politiknya. Pemilu serentak 5 kotak juga telah menunjukkan bahwa penyelenggaraan meningkatnya suara tidak sah, sehingga ini jelas merendahkan derajat keterwakilan pemilih di dalam sebuah proses pemilu. Oleh karena itu, pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan penyelenggaraan pemilu daerah jauh lebih menjamin demokrasi daripada pemilu serentak. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berbagai alasan, seperti yang pertama, rakyat dapat menuntut akuntabilitas peserta pemilu 2 kali dalam 5 tahun. Dan yang kedua, media massa juga akan meliput dan memberitakan kegiatan pemilu daerah dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Refleksi dalam memaknai pemilihan umum serentak di Indonesia. Menurut Undang-Undang Pemilu dilaksanakan untuk memilih pemimpin negara, daerah, atau badan legislatif
yang ada di daerah maupun di pusat pemilihannya. Berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 45, berhasil tidaknya pemilu bisa dilihat dari sisi proses dan hasil. Proses pemilu dapat dikatakan sukses bila asas luber jurdil benar-benar terwujud dalam setiap pelaksanaan tahapan pemilu. Konsep pemilu yang dilaksanakan di Indonesia dengan pemilu serentak yang merupakan sebuah solusi. Seorang tokoh bernama Liebhard berpendapat bahwa pemilu serentak merupakan solusi untuk mengatasi pemerintahan yang terbagi. Pemilu serentak adalah pemilu parlemen dan pemilu presiden yang diselenggarakan bersama dalam satu hari H pemilihan. Terdapat kajian yang menunjukkan pemilu serentak tidak hanya berhasil menyederhanakan sistem kepartean di parlemen, tetapi juga berkecenderungan membentuk pemerintahan kongruen di mana presiden terpilih berasal dari partai atau koalisi partai yang menguasai mayoritas parlemen. Pemilu serentak mendorong terbentuknya pemerintahan kongruen ya karena partai-partai terpaksa menggalang koalisi lebih dini sebelum pemilu. Pemilu serentak menimbulkan kecenderungan pemilihan presiden dan keterpilihannya berpengaruh terhadap pemilihan dan keterpilihan anggota parlemen. Dengan dilakukannya pemisahan pemilu nasional dari pemilu daerah, rakyat dapat menuntut akuntabilitas peserta pemilu daerah pada pemilu nasional dan 30 bulan kemudian dapat menuntut akuntabilitas peserta pemilu nasional pada pemilu daerah. Jadi kesimpulannya urgensi dilaksanakan pemisahan pemilu nasional dan daerah adalah sebelum berakhirnya masa jabatan pejabat publik jika dilaksanakan pemilihan serentak serta penyelenggaraan pemilu 5 kotak telah membuat pelaksanaan teknis di pemungutan dan penghitungan suara menjadi sangat panjang dan melelahkan dan juga masalah relevansi dengan sistem pemerintahan. Selain itu, dengan pemilu 5 kotak juga sangat menambah beban kerja penyelenggaraan pesta demokrasi yang dapat berpotensi membahayakan keselamatan petugas pemilu. Untuk itu, dengan adanya pemisahan pemilu secara nasional dan lokal merupakan langkah revolusioner. Mungkin cukup dari saya, kurang lebih mohon maaf. Nun, wal qalam turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.